Puji Tuhan, selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik sehingga pada pagi hari ini sama-sama kita akan merayakan kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Karena Dia telah bangkit dari kematiannya dan Dia telah tebus dosa saya dan saudara. Sebab itu mari kita sama-sama bersyukur karena oleh kebaikan Tuhan sehingga saudara dan saya lagi boleh hadir pada pagi hari. Meskipun kita lewat badai COVID-19 yang sedang melanda, tapi kita tidak dibatasi oleh COVID-19 yang sedang berjalan saat ini. Saudara dan saya akan mengatakan bahwa Tuhan begitu baik. Meskipun sidang jemaat mungkin sama-sama sedang menikmati atau melihat pelayanan di rumah. Yakin percaya bahwa kita akan fokus pada pagi hari ini. Kita akan sembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita sembah dan tinggikan. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menebus dosa saya dan saudara. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Mu, padamu percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Katakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Katakan kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Katakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Katakan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu. Katakan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, segala puji bagi-Mu. Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang kami kagumi. Haleluya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Katakan, kau ku kagumi, kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini akui, kasih-Mu tiada duanya. Katakan, kasih-Mu tiada duanya,
kasih-Mu tiada duanya. Sekali lagi katakan kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kita akan berdoa membuka ibadah kita pada pagi hari. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih buat kehadiran-Mu lagi Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Terlalu banyak pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Terlalu besar karya-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami pada pagi hari ini kalau kami lagi boleh berdiri, boleh bernafas, kami percaya ini adalah kemurahan yang besar dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kemenangan yang Kau sudah berikan bagi kami Tuhan. Kebangkitan-Mu Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Sebab itu kami boleh bersyukur pada pagi hari ini. Kami rindu lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab itu bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau akan kuasai kami Tuhan. Baik saudara kami, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Sama-sama kita akan berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya ada kesatuan hati dan roh ketika kami bersatu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap akan buka ibadah kami pada pagi hari ini. Tidak ada nama yang lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kehidupan kami. Yang siap bersorak dan memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya kebangkitan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, kita lagi boleh diberi kemenangan. Kami percaya oleh kuasa dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan kita hidup, Tuhan kita berkuasa. Sebab Dia hidup hari ini dan hari esok. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Katakan kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sama-sama katakan Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Katakan bahkan mati, tebus dosa saya dan saudara. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, kita tidak perlu gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari sama-sama kita katakan rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Sekali lagi katakan rayakan, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Katakan Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup. Katakan selamanya, selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan
kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi katakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan sekali lagi, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan, dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Katakan, marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Katakan, kebangkitan Tuhan kita. Kebangkitan Tuhan kita. Kasih pujian yang terbaik, haleluya. Kita kerahkanlah kekuatan kita. Kita minta kekuatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan, Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Sekali lagi katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kekuasaan-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat duduknya. Katakan, Allah bangkit. Allah bangkit. Oh, bersoraklah. Yes! Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Kasih pujian yang terbaik, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita lagi akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi kerinduan Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya jemaat KPD Bahu yang ada di rumah. Tapi satu yakin, kita punya keyakinan dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat. Dia sanggup apa yang menjadi kerinduan saudara dan saya. Mungkin saudara sakit, tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan akan melayak, yakin bahwa kesembuhan ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci?
Kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, engkau mulia, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi katakan, sungguh besar pengorbananmu, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, katakan sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kami percaya setiap pujian yang sudah kami persembahkan kepadamu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Kami tidak mengetahui apa yang menjadi kerinduan jemaat pada pagi hari ini, tapi kami punya satu keyakinan bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang mengerti apa yang menjadi kerinduan anak-anak-Mu Tuhan pada hari ini. Meskipun saat ini kami diterpah oleh badai virus COVID-19, tapi kami punya satu keyakinan, kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang sudah bangkit, bangkit dari maut. Dan kami percaya
umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan akan dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Siapkanlah hati kami Tuhan. Bukalah hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila setiap firman Tuhan yang akan datang pada pagi hari ini akan mendapat satu kekuatan yang terbaru Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami mau alaskan tidak ada nama yang lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala GPD Bau, Bapak Paulus Saera. Haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya ingin menyapa saudara dan menyampaikan selamat merayakan hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita semua bisa beribadah, berbakti kepada Tuhan. Saya percaya bahwa apa yang kita buat hari ini, meskipun kita harus melakukan itu dari rumah kita masing-masing, tetapi saya percaya bahwa Tuhan ada di sini, ada di rumah saudara sekalian, dan ada di mana-mana. Di mana 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan, maka Tuhan ada di sana. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama akan baca firman Tuhan Matius 28 ayat 1 sampai yang ke-7. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, cerita ini adalah cerita tentang peristiwa yang benar-benar pernah terjadi pada kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Bahwa Yesus yang pada hari Jumat kemarin kita rayakan hari kematiannya. 3 hari kemudian dia bangkit dari maut, dari kematian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penting bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan untuk memahami betul arti daripada kebangkitan Kristus. Ya. Minggu kebangkitan adalah hari yang menentukan bagi setiap orang percaya. Mengapa? Ya. Karena ini merupakan hari kemenangan Kristus atas kematian. Ya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tanpa kebangkitan, maka penyaliban Kristus di Golgota tidak ada makna dan tidak ada gunanya. Ya. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka walaupun dia disalibkan di Golgota, maka arti dari penyalibannya di Golgota itu tidak mempunyai makna sama sekali bagi kita. Kemudian tanpa kebangkitan, Yesus tidak ada bedanya dengan para pemimpin agama lainnya yang sudah mati dan tidak pernah bangkit kembali. Ya. Apa bedanya Tuhan Yesus dengan para pemimpin agama
agama yang lain kalau dia tidak bangkit dari kematian. Ya. Tanpa kebangkitan, maka percuma atau sia-sia iman Kristen kita. Ya. Percuma kita percaya Tuhan Yesus. Percuma kita percaya kepada firman Tuhan Alkitab kalau Kristus tidak dibangkitkan. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17 berbunyi, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita orang sampai hari ini masih termasuk kategori orang yang berdosa, hutang dosa kita belum terbayarkan, dan kita tidak bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Saudaraku, artinya bahwa kita menuju pada kebinasaan. Tapi syukur sesuai dengan apa yang kita baca dalam firman Tuhan tadi. Ya, malaikat Tuhan berkata bahwa dia sudah bangkit. Ya, dia bangkit dari kematian. Kuburnya kosong. Ya, dia tidak ada lagi di sana. Karena dia sudah bangkit. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi kita sesuai dengan firman Tuhan, kebangkitan itu bisa memiliki banyak arti. Ya. Yang pertama saya katakan bahwa kebangkitan berarti apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan benar-benar terjadi atau digenapi. Saudara, ada sejumlah ayat dalam firman Tuhan yang disampaikan ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Kristus dibangkitkan dari kematian, berbicara tentang peristiwa kebangkitan. Dalam Mazmur 16 ayat 10, firman Tuhan berkata, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ayat ini ditulis kurang lebih 1000 tahun sebelum Kristus. Ya. Jauh sebelum peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Kemudian dalam Yesaya 53 ayat 10 firman Tuhan berkata, tapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Firman Tuhan ini ditulis 712 tahun sebelum Kristus. Ya. Jauh. Dan kemudian dalam Matius 16 ayat 21, firman Tuhan berkata, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya. Yesus mengatakan ini kurang lebih 1 tahun sebelum dia disalibkan dan kemudian dia mengalami kebangkitan. Jadi ini menegaskan bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sebagai satu keutuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahwa apa yang dikatakan dinubuatkan oleh nabi-nabi Tuhan sebelumnya itu digenapi. Yang kedua, bahwa kebangkitan itu merupakan penyempurnaan dari misi penubusannya di kayu salib. Ya. Kita baru saja hari Jumat melaksanakan ibadah memperingati kematiannya. Ya. Tetapi saudara, saya katakan tadi bahwa kalau Yesus mati di Golgota dan kemudian dia tidak bangkit pada hari yang ketiga, maka sia-sialah iman kita. Sebab itu kebangkitannya adalah merupakan pelengkapan atau melengkapi dari misi total dari misi kedatangan Kristus ke dunia ini. Dalam Kisah Para Rasul 2:23 firman Tuhan berkata, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa-bangsa durhaka. Ayat 24,
tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai Tuhan, Kristus tidak akan mati selamanya. Ya. Tidak seperti yang kita bisa lihat, kita bisa alami, bahwa kita mati, kita dikuburkan, kemudian kita tidak bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Tapi Yesus sebagai Tuhan, ya, dia bukan manusia, sehingga dia akan tinggal dalam kuburan, tapi dia tidak akan mati selamanya. Sebagai juru selamat, Kristus harus bangkit dari kubur. Ya. Kalau dia tidak bangkit dari kubur, maka bagaimana kita mengatakan bahwa dia adalah juru selamat kalau dia juga sendiri mati dan tidak pernah bangkit? Ya. Sebab itu, karena dia adalah juru selamat, dia adalah Mesias, maka dia harus bangkit dari kematian. Dan dia kemudian adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Yang ketiga, ya, kebangkitan merupakan penegasan, konfirmasi bahwa siapakah Yesus itu. Ya. Kebangkitannya merupakan penegasan siapa Yesus itu. Dalam Roma 1 ayat 3 dan 4 firman Tuhan berkata tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kita sering dengar dan kita sering baca ada lagu Kristus anak Daud. Ya. Saudara, ini menunjukkan bahwa Kristus adalah benih atau keturunan kekal Raja Daud. Pada ayat yang ketiga tadi. Kemudian ayat keempat menunjukkan bahwa Kristus di sisi yang lain adalah anak Allah yang berkuasa. Ya. Itulah Yesus yang ditegaskan dalam Alkitab berulang kali. Kristus adalah seorang anak manusia, keturunan Daud, dan Kristus juga adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ya. Yang keempat, Yesus adalah inti kebenaran dari Injil. Ya. Kita semua tahu bahwa Injil, inti pemberitaannya adalah tentang Yesus, tentang Kristus. Ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 2 sampai ke 4, firman Tuhan berbunyi, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Kristus telah mati atas dosa-dosa kita, seperti yang sudah kita rayakan pada hari Jumat yang lalu, adalah dia telah mati dan menebus dosa-dosa kita. Ya. Kemudian Kristus telah dikuburkan sebagai bukti bahwa dia telah mati. Ya. Dalam pembicaraan kita yang pertama awal tadi katakan bahwa Maria Magdalena dan Maria lainnya, mereka pergi ke kuburan karena Yesus telah dikuburkan. Ya. Membuktikan bahwa dia benar-benar telah mati. Ya. Tetapi kemudian Kristus telah bangkit untuk menyediakan hidup yang kekal. Ya. Yesus bangkit agar supaya dikatakan bahwa dia adalah juru selamat. Dan sebagaimana dia katakan, dia pergi untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Yang kelima, kebangkitan merupakan alasan pengharapan bagi orang-orang percaya. Ya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang kelima, firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.
untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat yang ketiga, dia bicara tentang kehidupan yang penuh pengharapan. Orang-orang percaya, kita semua jemaat GPDI Bahu, kita menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan karena kebangkitan Kristus. Ya. Kemudian ayat yang keempat dikatakan bahwa harapan orang-orang percaya tentang warisan kekayaan yang kekal. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dikatakan dalam ayat tadi, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Dari semua yang kita kerjakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, semua pengorbanan kita, semua pelayanan kita tercatat dengan baik, dan Tuhan menyiapkan bagi kita harta yang kekal. Ya. Ada mahkota kebenaran. Sebab itu Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya. Aku telah memelihara iman. Dan sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran. Bukan hanya kepadaku, tapi juga bagi semua orang-orang yang setia, yang mengasihi dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini satu kebanggaan kita. Bahwa selesai di dunia ini, meskipun di dunia kita tidak punya mungkin sesuatu yang berarti, tidak punya kekayaan. Tetapi Tuhan berjanji bahwa ada harapan, ada warisan kekayaan surgawi yang kekal, mahkota kebenaran bagi kita semua. Kemudian kebangkitan adalah merupakan harapan kita tentang keselamatan hidup kita. Nah, kita bersyukur karena adanya kebangkitan, maka kita kemudian pasti memiliki kehidupan yang kekal. Sebab itu kita adalah orang yang penuh dengan pengharapan. Ya. Saudara-saudara, kita harus penuh dengan sukacita. Karena kita tahu dengan pasti bahwa di seberang sana, walaupun di dunia ini kita tidak melihat bahwa kita seperti orang yang luar biasa, yang hebat, yang terkenal, yang kaya. Ya. Tetapi kita percaya bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan kekal, ada kebangkitan. Ya. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Ya. Membuktikan bahwa dia adalah pemenang. Membuktikan bahwa dia adalah kehidupan kekal. Ya. Kita juga orang yang percaya kepada Tuhan, yang taat dan setia akan mengalami hal yang sama. Ya. Kita bisa mengalami tantangan di dunia ini. Ya. Banyak tantangan kita hadapi, saya tahu. Karena saya juga mengalami itu. Ya. Banyak pergumulan yang kita hadapi. Ya. Penyakit mungkin. Ya, yang sementara saat ini mengancam kehidupan umat manusia. Seperti yang dikatakan tadi oleh pemimpin pujian, kita sementara diteror oleh COVID-19. Dan bahkan mengancam kita adalah kematian. Ya, kematian. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tetapi sebagaimana Kristus menang dan bangkit dari kematian, maka kita juga akan mewarisi segala kekayaan Kristus dalam pribadi kita. Ya. Kita juga yang taat dan setia kepadanya akan menjadi pemenang. Ya. Kita yang taat dan setia kepadanya akan dibangkitkan. Kalaupun corona diizinkan Tuhan untuk merampas hak hidup kita di dunia ini. Ya. Terbukti ada juga kan anak-anak Tuhan, ada juga hamba-hamba Tuhan yang harus pada akhirnya mati atau meninggal karena diserang oleh virus corona. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang tidak ada yang kekal di dunia ini. Ya. Hidup kita ini sementara. Jadi pada akhirnya juga kita akan sampai di sana. Apa itu karena corona yang sementara melanda dunia ini, atau itu karena faktor-faktor yang lain, bisa terjadi banyak faktor menyebabkan kita bisa mengakhiri kehidupan kita dunia. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu kecewa. Ya. Yang penting saat ini adalah
Kita sementara sibuk dengan Tuhan, ya. Sementara sibuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang menjamin adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Ya. Para awak multimedia ini, ya, mereka karena saat ini ada larangan untuk berkumpulnya jumlah orang yang banyak, maka kemudian kita harus melaksanakan ibadah secara online. Dan mereka harus memberikan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka begitu banyak untuk melayani dalam rangka terlaksananya ibadah online. Mereka bekerja untuk Tuhan dan saya percaya bahwa kesetiaan, nah, apa yang mereka lakukan diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, Yesus bangkit dan kalahkan maut. Yesus menjadi pemenang dan hidup dalam kekekalan. Demikian juga yang akan kita alami, ya, kita akan dibangkitkan jika kita telah mati, atau kita akan diubahkan kalau kita masih hidup ke dalam tubuh kemuliaan. Ini merupakan impian dari semua orang, ya. Semua orang mau mengalami hal ini, mendapatkan tubuh kemuliaan setelah mati, dikuburkan. Dan kita percaya bahwa sebagaimana Kristus dibangkitkan pada hari ketiga, maka satu waktu kelak ketika Yesus datang kembali kedua kali, maka kita yang mati di dalam Tuhan akan diberikan prioritas untuk mengalami kebangkitan pertama. Dijemput oleh Tuhan, kemudian akan ada pertemuan yang indah bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bab itu kita adalah orang-orang yang penuh pengharapan. Orang-orang yang selalu penuh dengan optimisme, yang tidak pernah takut dengan apapun juga, termasuk tidak perlu takut dengan corona, dengan COVID, karena COVID tidak akan pernah membatalkan janji Tuhan bagi kita. COVID-19, dia tidak bisa membatalkan perjanjian Tuhan dengan kita, ikatan warisan yang Tuhan sudah janjikan bahwa kita adalah orang-orang pemenang yang akan mengalami kebangkitan, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Kristus telah bangkit dari kematian, maka kita juga menjadi orang-orang yang disiapkan untuk dibangkitkan ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita akan angkat satu pujian. Percaya bahwa firman Tuhan ini sudah menguatkan kita semua. Kita akan nyanyikan pujian Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah. Amin. Haleluya. Mari kita semua berdiri. Haleluya. Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta aku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Katakan, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus,
tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, angkat tanganku, kau kupuja, cinta ku sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sambut segala janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa kebangkitan-Mu mempunyai arti besar bagi kami semua umat-umat-Mu. Kami percaya sebagaimana Engkau bangkit dari kematian, maka kami semua yang percaya kepada-Mu Tuhan, kami satu waktu kelak, walaupun kami sudah mati, satu waktu kelak ketika Engkau datang kembali, kami akan menikmati peristiwa yang sama dengan Engkau sudah alami, karena Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Kami semua yang percaya kepada-Mu juga akan bangkit dari kematian, bertemu dengan Tuhan, dan kami menikmati janji Tuhan, kehidupan yang kekal selama-lamanya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang sangat optimis. Kami tidak ragu, kami tidak bimbang, kami tidak takut dengan apa yang sementara kami alami sekarang. Kami percaya bahwa satu waktu kelak, apapun yang terjadi, kami akan mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan pujian kepada Tuhan kita. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, setelah kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang boleh datang di pagi hari ini dan boleh diberikan kita kekuatan, kita akan lagi memberi persembahan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan kita untuk pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh datang kepada kami di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang datang kepada kami boleh kami lagi diingatkan. Bahkan kami percaya kami lagi boleh dipulihkan. Dan kami percaya pada pagi hari ini kami lagi boleh dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, setelah kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, saatnya Tuhan kami akan meletakkan persembahan. Kami percaya Engkau akan tilik dari tempat yang maha tinggi. Persembahan yang akan kami berikan pada pagi hari ini adalah benar-benar persembahan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memberi dan kami mengulaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kehidupan kami. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Nanti kita akan diiringi oleh ujian musik. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Oh, 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 maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, penara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus,
kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi dari awal kita katakan, bangkit suka nama Yesus. Oh, bangkit suka nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Kuat nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap persembahan jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala, mungkin ada pengumuman atau beberapa informasi yang perlu disampaikan pada pagi hari ini. Kami persilakan. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa beribadah pada hari ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan sudah menilik dan memberkati semua usaha kita untuk bertemu dengan Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan nyanyikan satu pujian. To God be the glory. Haleluya. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Haleluya. Bagimu Tuhan segala pujian dan hormat kami naikkan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Kalau kami bisa ada bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, bisa bertemu dengan Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini, itu semua hanya kasih karunia Tuhan. Engkau berikan kepada kami kesehatan, berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami kesempatan, sehingga kami bisa bertemu dengan Tuhan kami. Kami percaya bahwa Engkau sudah berkati kami semua yang sudah beribadah kepadamu. Berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, mulai pemerintah kami. Mari Engkau tolong mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, sampai di desa-desa, di kelurahan. Tuhan, mari Engkau tolong dalam menghadapi situasi saat ini, di mana Indonesia sementara diperhadapkan dengan situasi yang sulit karena virus COVID-19. Tuhan, mari Engkau beri mereka kekuatan, beri mereka hikmat dari Tuhan, tuntun mereka agar supaya mereka bisa mengatur segala sesuatu dengan cara yang terbaik yang dari Tuhan.
supaya kami semua bangsa Indonesia bisa keluar dari situasi ini. Engkau tolong juga kami berdoa Tuhan bagi pekerjaan-Mu khususnya yang ada di bahu ini. Mari tetap Engkau sertai semua hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, pimpinan-pimpinan wadah, pimpinan rayon, sampai pada unit-unit yang terkecil. Engkau terus persatukan kami dalam kasih kepada-Mu Tuhan. Tuntun kami semua agar supaya menghadapi situasi yang sulit ini kami tetap teguh, tidak pernah bimbang, tidak pernah khawatir, tapi kami terus berharap kepada Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan dapat melewati semua kesulitan dan tantangan yang sementara kami hadapi. Percayalah kami bahwa seluruh umat Tuhan yang ada di bawah ini sudah diberkati oleh Tuhan. Engkau cover, jaga, lindungi kami semua Tuhan dalam menghadapi ancaman virus ini. Sebagai hamba-Mu berdoa dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar semua umat-umat ketebusan-Mu tinggal dalam pengasihan dan pemeliharaan Tuhan. Kami bisa melewati situasi ini dengan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan tutup ibadah kami yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, damai sejahtera, sukacita, penyertaan, pemeliharaan, pembelaan Allah Roh Kudus akan terus dan terus menyertai orang semua mulai pagi ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Oramateran kaya bagi. Haleluya. Limpahkanlah, berkatilah umat-Mu semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kita semua. Haleluya.